Layar sebelah kiri merupakan latihan yang dilakukan oleh anak asuh Luis Mia bersama Persib Bandung untuk memanfaatkan bola mati secara lebih optimal. Di momen latihan tersebut, Ciro Alves mampu menciptakan gol. Dan dari metode latihan yang diberikan oleh Luis Mia bersama anak asuhnya itu diimplementasikan di bawah di laga Liga Indonesia. Dan ya, dengan cara yang sama, orangnya pun sama, Ciro Alves mampu ciptakan gol. Beberapa waktu yang lalu, kita udah pernah bahas tentang metode latihan dari Luis Mia. Ada satu metode latihan yang diberikan oleh Luis Mia bersama Persib Bandung itu mengadopsi gaya latihannya Pep Guardiola. Banyak pelatih-pelatih di belahan dunia ini, bukan Luis Mia saja, Didier Deschamps, kemudian Nagelsmann, Mikel Arteta, dan lain seterusnya teman-teman mengadopsi gaya latihan dari Pep Guardiola. Aku jujur-jujuran aja teman-teman. Ya, aku salah satu fans ya sama Pep Guardiola ini. Fans dalam arti pemikiran-pemikiran quote and quote perfeksionis. Mengapa aku katakan demikian? Apa yang dilakukan oleh Pep Guardiola ini, jika teman-teman ingin belajar teori kepelatihan, itu sangat bagus. Karena ada terus improvisasi-improvisasi yang ia lakukan. Improvisasi-improvisasi tersebut pun nggak bisa berjalan 100% sukses. Ada yang salah, ada yang gagal, dan itu sempat improvisasi dilakukan oleh Pep Guardiola di salah satu pertandingan final Liga Champions Eropa saat menghadapi Chelsea. Tapi itulah dia, Pep Guardiola memberikan insight-insight baru, pandangan-pandangan lain kepada pelatih-pelatih yang ada di belahan dunia ini. Nah, ada salah satu teori kepelatihan yang aku baca, dan ini tentunya relevan dengan situasi sepak bola ataupun tim-tim yang teman-teman suka, baik itu Persib Bandung ataupun Persija Jakarta, Arema FC, Persebaya Surabaya, Bali United. Kuatnya mereka itu, tahu nggak teman-teman dari mana asalnya? Dari sesi latihan yang diberikan oleh tim kepelatihan. Marcelo Bielsa, mantan pelatih dari Leeds United, ia ini menjadi salah satu, ya bisa dikatakan motivator, melanglang buana lah ya, memberikan teori-teori kepelatihan kepada pelatih-pelatih muda, termasuk kepada Luis Enrique. Pep Guardiola pun sempat diberikannya beberapa ilmu taktikal. Mengatakan, kuatnya tim yang kamu suka di atas lapangan ketika laga berlangsung, itu berasal dari latihan yang diberikan oleh staf kepelatihan di sesi latihan tim kamu dukung tersebut. Dan itu aku melihat secara jelas kerasa terhadap Persib Bandung. Di awal video tadi, lihat latihan bola mati dilakukan oleh pemain Persib Bandung, lalu diimplementasikan di laga resmi dan berhasil menciptakan satu gol. Dan kita tahu prinsip yang dimiliki oleh Luis Mia tentang bermain bolanya bagaimana. Salah satunya kuat dalam menguasai bola, proaktif, mengambil inisiatif untuk kuasai bola. Kan udah sering kita bilang PPK, proaktif, progresif, konstruktif, membangun dengan bola. Dan tentu ketika ingin menerapkan prinsip yang dimiliki oleh Luis Mia tersebut di sesi latihan, harus dilatih untuk bisa mengaplikasikannya. Ada salah satu klip yang dimana kiper dari Persib Bandung dilatih oleh pelatih kiper Persib Bandung itu sendiri. Dalam momen tersebut latihan tentang passing drill. Kiper diminta untuk jago memberikan bola-bola pendek. Ini sesuai dengan prinsip yang dimiliki oleh Luis Mia. Nah, ketika itu dilatih, maka harapan Luis Mia di laga resmi Liga 1 Indonesia bisa diimplementasikan oleh kiper-kiper Persib Bandung. Bukan hanya dari sisi bola-bola pendek, passing 1-2 sentuhan dari seorang penjaga gawang. Harus juga bisa ya menilai momentum kapan untuk melakukan transisi. Kemarin udah kita bahas bagaimana transisi cepat yang dimiliki oleh pemain-pemain Persib Bandung ini terakhir saat menghadapi Arema FC. Lihat
Abel Kamara, pemain Arema FC, sedang kuasai bola, di recovery bola oleh pemain Persib Bandung, kemudian dilakukan transisi sekitar 26 detik, langsung bisa dikonversi untuk menjadi gol. Itu bukan memang dari sesi kiper, tetapi itu berasal dari sesi latihan yang terus direpetisi. Kalau kita lihat, ya itu bukan kebetulan. Karena di laga-laga sebelum-sebelumnya yang udah pernah kita analisis, itu memang sebuah metode yang diaplikasikan Luis Milla bersama Persib Bandung. Lalu ada metode latihan yang diajarkan oleh Luis Milla yang persis seperti diajarkan oleh Pep Guardiola kepada anak asuhnya. Ini pun dilakukan oleh Coach Sintayong bersama Timnas Indonesia, yaitu bagaimana cara mempertahankan bola dan bagaimana cara untuk mengganggu lawan. Itu dilakukan di sesi latihan, itu diimplementasikan di atas lapangan. Makanya nggak heran juga ketika kita lihat di sesi latihan kok bagus banget pemainnya, kok hebat banget, tapi di sesi game resmi pertandingan malah melempem. Ini ada salah satu kaitannya tentang mental lagi teman-teman. Banyak itu dialami oleh pemain. Contoh Xavi Hernandez teman-teman. Ada beberapa pemain Barcelona itu dia lihat bagus di atas lapangan di sesi latihan, tetapi di pertandingan resmi pemain tersebut melempem, salah satu Riqui Puig, dan akhirnya Riqui Puig out dari Barcelona karena nggak balance. Nah, itulah pentingnya juga pemain-pemain tersebut memiliki mentalitas agar bisa mengaplikasikan apa yang sudah dilatih untuk dibawa ke pertandingan resmi. Lalu yang nggak bisa kita lepaskan dari Luis Milla bersama Persib Bandung, sesi rondo. Bahkan ia sempat ikut rondo dengan pemain-pemain Persib Bandung dengan 7+2. Teman-teman pun harus paham nih, rondo itu bukan hanya ada 7+2, ada 3+2, kemudian 3+1. Itu semua tergantung variasi dari pelatih sendiri. Ada yang 11 plus 2 pemain ataupun 3 pemain, 5 versus 2 dan seterusnya. Nah, rondo ini kan tujuannya jelas untuk bisa mengasah semua skill aspek sepak bola kecuali shooting. Dan kalau kita lihat prinsip permainan Luis Milla, maka rondo tidak akan pernah ia lepaskan. Dan ya, rondo itu teman-teman salah satu cara bagi pelatih untuk menilai apakah pemain tersebut berkonsentrasi, apakah pemain tersebut bagus. Itu jadi bahan penilaian juga. Ini aku dapat dari Coach Jackson F. Thiago katakan. Ya, makanya di beberapa sesi rondo yang dilakukan oleh Luis Milla memperhatikan sekali pemain-pemain Persib Bandung untuk memberikan passing ke rekan-rekannya dan bagaimana aksi pemain-pemain Persib dalam merebut bola dan mempertahankan bola. Bagusnya rondo itu semakin lama bola dipegang, bukan semakin cepat bola itu hilang. Itu yang perlu kita perhatikan. Jadi dari video ini yang ingin aku sampaikan teman-teman, bahwa lihat bagaimana metode-metode ataupun latihan-latihan yang diberikan oleh tim kepelatihan tim yang teman-teman suka. Kembali ke konteks tadi, karena kuatnya tim yang teman-teman dukung itu berasal dari latihan yang diberikan oleh staf kepelatihannya. Di sisi itu juga pentingnya otak dari pemain itu teman-teman untuk mencerna, bisa menangkap apa yang diberikan oleh pelatih tersebut. Nah, salah satu kesulitan pemain-pemain kita mencerna pola latihan. Pola latihan ini kalau misalnya didukung oleh pelatih-pelatih profesional, tentu latihan-latihannya pun ya mungkin jarang dilihat oleh pemain-pemain tersebut pada saat dia berkarir. Itulah dia pentingnya otak dimiliki oleh pemain tersebut agar bisa mencerna apa yang diberikan oleh staf kepelatihan. Nah, banyaklah metode-metode latihan yang bisa sebenarnya kita bahas, tetapi yang ingin aku sampaikan, lihatlah metode-metode latihan yang dimiliki oleh tim favorit teman-teman. Apakah itu teman-teman rasa sudah bagus? Dalam arti sudah bagus, bagaimana cara menilainya? Ya, aku pun meminta kepada teman-teman untuk bisa ya membaca teori-teori kepelatihan. Ya, ada rasa ingin tahu itu. Oke, mungkin sampai situ aja teman-teman. Luis Milla dengan cara kepelatihannya, Thomas Doll dengan cara kepelatihannya, pelatih-pelatih top lah ya yang ada di Liga 1 Indonesia, itu penting banget untuk bisa mengupgrading pemahaman pemain-pemain kita bahwa sepak bola itu sebenarnya seperti inilah. Mungkin udah tahu, ini semakin lebih tahu lagi, lebih halusnya seperti itu. Oke, bye.